Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. dan agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan, dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan-Mu nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah. Sukacita. Sukacita melimpah. Sekali lagi. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus.
apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
kasih buat kesempatan yang masih Bapa berikan buat kami untuk kami bersama-sama boleh melayani. Amin. Kami percaya saat ini hamba-hambamu yang sudah siap melayani, mulai bapak-bapak asar, tim musik, yang memimpin pujian, WL, singer, tamborin, hambamu yang akan menyampaikan isi hatimu. Semuanya sudah dijamah, diurapi dengan urapan yang baru, ditambah-tambahkan hikmat pewahyuan yang daripada Amin. Bapak-bapak kolektan semuanya juga dijamah, diurapi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Jika Engkau ada di tempat ini, Engkau yang menjamah setiap anak-anak Tuhan yang masuk di bait kudus-Mu di tempat ini. Semuanya yang masuk, semuanya yang hadir, tidak ada yang kelewatan. Semua dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Dan biarlah kami masing-masing hamba-hambamu boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi di tempat ini. Perjumpaan kami dengan Engkau yang mengubah kehidupan kami Tuhan. Biar kami semakin hari semakin sempurna seperti Bapa. Kesempurnaan kami ini menurut ukuran Bapa, bukan ukuran manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Tuhan. Dan kami percaya saat ini Engkau yang bertata di atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang ada di tempat ini. Ada kuasa yang besar, kuasa Roh Allah yang besar melingkupi di tempat ini, sehingga tidak ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu di dalam ibadah kami ya Tuhan. Karena kami percaya kuasa jahat sudah pergi dari tempat ini. Amin. Yang ada di tempat ini hanya Roh Kudus, Roh Allah yang besar. Karena Roh-Mu itu ada di dalam setiap kehidupan kami orang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kerinduan kami hanya untuk memuji, menyembah Engkau, mengagung-agungkan nama-Mu. Saat nama-Mu disembah, saat nama-Mu ditinggikan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau untuk mencari Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biar tempat ini terus Tuhan, Engkau yang sudah sediakan tempat yang besar. Tempat ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau. Dan biarlah sore hari ini semua yang hadir pulang dari tempat ini, kami boleh disegarkan oleh Engkau. Kami pulang dengan membawa berkat yang penuh yang daripada Engkau dan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang ambil alih. Amin. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Yes.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Amin semuanya. Saya lihat tangan-tangan yang terangkat, katakan shalom. Ada sukacita sore hari ini. Amin. Kita percaya Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk datang ke tempat ini. Mari tundukkan kepala, mari bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dalam hidup kami. Kalau sore hari ini kami ada di tempat ini Tuhan,
terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, di atas kehidupanku. Pada kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Oh Yesus, Padamu ku berseru, terpujilah Kau Yesus Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Sore hari ini Tuhan, kami percaya Engkau yang bertahta di tempat ini. Penuhi kami dengan pujian, Amin. dengan nyanyian yang dari hati kami, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari katakan sama-sama, Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap. Siap bersuka cita dalam Tuhan? Amin. Haleluya. Kalau kita bersuka cita, mari goyangkan badanmu. Taruh senyum yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujian Tuhan tak terhentikan. Rohku yang memberi penghiburan. Hey, Tuhan.
Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Semua tepuk tangan yang semangat.
Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Sekali lagi, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Sembilan tangan. Hanya Kau Putra, sumber kekuatan, kuasa terjuta, dan hidup senantiasa dengan Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Putra, sumber kekuatan, kembali kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Kita persiapkan diri kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai sepanjang hidup kami. Tuhan selalu memberikan yang terbaik pada kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami. Dialah apa yang kami berikan untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini dan melayani Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Dalam satu nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kami akan mengajak semuanya untuk memujikan pujian ini, karena pujian ini dialah menambah keimanan kita, profetik Tuhan kita, menjadi nubuatan Tuhan untuk gereja ini. Saya pribadi mengikuti perkembangan gereja ini dari mulai awal kita membangun sampai saat ini. Bagaimana Tuhan menuntun gereja ini seperti layaknya bangsa Israel itu Tuhan dari keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Mari kita imani pujian ini, biarlah ini menjadi nubuatan Tuhan bagi kita. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh pagarmu. Semua berikan. Lapangkanlah tempat kemahmu, Bentangkan Tuhan, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh pagarmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri,
barusan kita nyanyikan akan terjadi sesuai dengan iman kita. Kuncinya kita takut akan Tuhan, menjadi jemaat yang berkenan di hati Tuhan, dan terjadi sungguh apa yang kita imankan. Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik, teramat baik bagi setiap kami. Itu kami hadir saat ini. Kerinduan kami ya Tuhan, biar setiap kami mencari perkenanan-Mu dalam apa yang kami kerjakan, apa yang dipikirkan, bahkan apa yang diperkatakan, supaya jadi berkat bagi kemuliaan dan pujian bagi Engkau. Kami siap dengarkan firman-Mu, dan hormat, pujian, kuasa bagi Yesus Tuhan, pengharapan kami kekal, dan demi nama Tuhan kami Yesus Sang Mesias, Raja dan segala raja, Tuhan dan segala Tuhan, kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap dengarkan Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur berdiri kembali tempat ini. Dan apa yang kita kerjakan hari-hari ini adalah hari yang terakhir, hari yang jahat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita akan ketinggalan. Carilah perkenanan Tuhan, bukan hal yang lain. Kalau kita sudah mendapatkan perkenanan Tuhan, saya percaya, kita percaya, iman apapun yang kita iman akan terjadi sesuai dengan apa yang kita percaya. Kita akan lihat dalam Kolose 3:1, Bapak Ibu boleh lihat di depan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Bapa. Yang kedua, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Next. Jadi ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ada dua hal kata kuncinya. Next. Dua halnya adalah cari dan pikirkan. Renungkan ini baik-baik. Dua kata kunci saja. Cari dan pikirkan perkara yang di atas. Ini bukan satu nasihat yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tapi saya boleh katakan harus dilakukan. Sebagai orang percaya harus cari dan pikirkan. Dengan bahasa yang simpel, fokuslah pada yang kita cari. Fokus, mata kita tertuju pada satu titik, Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Orang yang fokus, dia akan melakukan ini, mencari dan memikirkan. Ilustrasinya seperti ini. Kalau kita mencari, maka kita akan mencari sesuatu yang kita pikirkan itu. Misalkan, saya kehilangan dompet. Dompet saya warnanya coklat, isinya KTP saya, SIM dan lain-lain. Kemudian bilang, yang saya lakukan apa? Mencari. Ketika saya mencari dompet saya hilang, maka dalam pikiran saya ada dompet yang warnanya coklat, isinya KTP saya dan semua dokumen yang saya miliki. Saya rasa kita setuju. Nggak mungkin ketika kita kehilangan dompet, lalu dalam pikiran kita ada sesuatu benda yang bentuknya besar, ada lubangnya seperti kita. Kan demikian. Apa yang kita cari, itu yang kita pikirkan. Dan Paulus katakan, carilah dan pikirkan. Fokuslah pada apa yang kita cari. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ada banyak ayat yang ditulis, carilah wajahku dan kamu akan hidup. Cari wajah Tuhan senantiasa. Apa artinya wajah Tuhan? Perkenanan Tuhan. Bayangkan kalau kita ngomong dengan seseorang, tahu-tahu dia noleh, enggak mau melihat kita, itu artinya dia tidak berkenan.
Ya, kalau kita ngomong dengan seorang, kita rindu, yang kita ajak ngomong ketemu mata dengan mata. Tapi ketika dia membuat muka, berarti kita tidak masuk di dalam hatinya. Ini yang harus kita kerjakan, mencari wajah Tuhan. Cari dan pikirkan. Fokuslah pada apa yang kita cari. Masalahnya kebanyakan yang terjadi ya, contohnya istri saya. Kalau satu saat dia ngomong ke saya, Pak, kita ke PTC misalkan ya, kalau di Surabaya, atau kita ke Mantos Fair. Kenapa, Mak? Cari tas, Pak. Tas sudah rusak, oke lah. Kita pergi ke sana, kita ngantar, tapi saya sudah badek sebagai suami. Mungkin sama dengan suami-suami lain, dia inginnya mencari tas. Tapi ketika berjalan-jalan, pikirannya sudah bilang, ya. Kemana-mana ada dompet, dia beli. Ada bau indah, dia beli. Itu istri saya, nggak tahu dengan istri di sini ya. Nggak fokus. Makanya kadang-kadang kalau saya disuruh antar, oke lah, saya antar. Tapi kadang-kadang saya duduk, saya baca-baca, seperti dia keliling. Setelah itu selesai baru, sudah selesai. Mana tasnya? Tasnya nggak dapat, paling dapat gaul. Loh, sudah selesai ya. Mengsle. Sudah kan kasih dalam Tuhan, memikirkan perkara di atas. Ini harus kita kerjakan. Di dalam Filipi, Paulus katakan demikian, Filipi 4 ayat yang ke-8. Akhirnya saudara-saudara, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji. Paulus katakan, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Tadi Paulus katakan, belajar percaya ini hikmat Roh Kudus, pikiran berada di atas, dan carilah itu. Kemudian di Filipi, segala benar, mulia, adil, murni. Kalau boleh saya simpelkan jadi satu, hanya satu kata. Paulus menyuruh kita memberikan satu pribadi, Yesus Tuhan. Yuk baca amin. Yes, haleluya. Next. Inilah yang Paulus inginkan, yang Roh Kudus inginkan bagi setiap orang percaya. Pikirkan tentang Yesus dalam apa yang kita kerjakan, dalam apa yang kita pikirkan, dalam apa yang kita kerjakan. Apapun, pikirkan tentang Yesus. Kenapa? Segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, yang sedap didengar, tidak lain, tidak bukan kecuali satu pribadi, Yesus. Di waktu tidak ada. Ketika saya renungkan, ada akibatnya ketika seseorang mikir tentang Yesus saja. Yang pertama, ketika pikiran kita tertuju pada Tuhan Yesus, cepat atau lambat karakter kita berubah seperti Dia. Kok bisa? Nah, kita lihat anak-anak muda, para remaja ABG, ketika dia mengidolakan artis mereka yang idolakan, aktor atau siapapun yang dia idolakan, entah rambutnya model seperti itu, entah bajunya seperti, kaosnya seperti itu, bahkan aksesorisnya seperti itu, cepat atau lambat dia pelan-pelan ingin seperti itu. Dia mulai ingin baju potongannya seperti itu, rambutnya potongannya seperti itu. Kenapa? Idolanya. Tanpa disadari, yang kita idolakan di dunia ini siapa? Kecuali pribadi Yesus. Cepat atau lambat karakter kita akan seperti Yesus. Seperti Yesus, itu saja ku pinta. Kan demikian. Seperti Yesus. 1 Yohanes 2:6. Sekarang Rasul Yohanes mengatakan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, kalau kita ngomong aku orang Kristen, aku untuk Yesus Tuhan, maka wajib, hukumnya wajib kita hidup seperti Dia. Masalahnya kalau kadang-kadang kita nggak seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngampuni orang, walaupun
musuhnya tidak minta maaf duluan, tidak minta ampun duluan. Kita lihat ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan berkata, ampuni ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Saya tanya, Tuhan Yesus mengampuni setelah mereka minta ampun? Setelah mereka minta maaf? Enggak. Artinya kadang-kadang manusia itu tetap menggeno, enggak seperti Yesus. Pokok kalau dia nggak minta ampun, nggak maaf no. Loh, saya punya pengampunan, tapi tunggu dia minta maaf dulu. Ini satu contoh itu siapa? Yesus itu teladan kita. Dia memberi pengampunan, bukan kepada orang yang minta ampun, tetapi dia memberi pengampunan duluan, walaupun mereka tidak minta maaf, tidak minta ampun. Wajib hukumnya. Jadi ketika kita mata kita tertuju pada Tuhan Yesus, cepat atau lambat karakter kita akan seperti Dia. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita memikirkan perkara di atas, ada satu hal yang terjadi, yaitu membawa diri kita serasa berada di atas. Saya ulang lagi, kalau kita memikirkan perkara di atas, maka itu membawa kita, diri kita serasa berada di atas. Kok bisa Pak? Misalkan kita duduk di sini ya, duduk di sini dengan tenang. Bapak Ibu lihat saya, tetapi pikirannya ada di dapur saat ini. Kami tadi kompornya sudah sama kan enggak? Tahu-tahu belum, pikirannya ada di sana. Maka membawa diri kita seakan-akan berada di dapur, walaupun tubuh kita di sini. Lalu apa terjadi? Kita mulai gelisah. Jangan-jangan terjadi kebakaran, kompor meledak dan seterusnya. Walaupun kita di sini, tapi membawa tubuh kita di sana. Atau saat ini kita berada di sini, duduk dengan tenang, tampaknya melihat ke depan, tapi pikiran kita sekarang ada di tepi pantai, duduk di sebuah batu karang, angin sepoi-sepoi. Apa yang terjadi? Tubuh kita di sini, tetapi membawa serasa membawa kita di pantai. Ketika ada kita, yang ada bayang kita, ada ombak, bus kita langsung kita, padahal nggak ada ombak di sini. Seperti orang terhipnotis oleh pikiran sendiri. Jadi kalau saya katakan kalau kita memikirkan perkara di atas, sebenarnya membawa diri kita berada di atas bersama Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Hadirat Tuhan berada di atas. Yang berbicara masalah hal kekudusan, perkenanan, kebenaran, itulah hadirat Tuhan. Kalau kita rindu berada di hadirat Tuhan, pikirkan tentang Yesus saja. Akan bawa diri kita ke atas. Apa akibatnya? Ada 3 hal yang saya tulis, yang saya renungkan. Ketika membawa diri kita ke atas, yang pertama, kita akan merasakan lega, kelegaan. Ada banyak peristiwa yang kadang-kadang Tuhan berbicara tentang hal yang kecil. Dulu saya pelayanan di Betani Banjarmasin. Ada 4 atau 6 kali ibadah, Sabtu 1 kali, Minggu 6 kali. Di salah satu hotel baru itu, kalau ada yang pernah ke sana, di lantai 4 kita naik lift. Dan sebagai hamba Tuhan biasanya pulangnya datang duluan, pulang terakhir. Ya, nggak ada kan sini yang pelayan Tuhan yang datang terakhir, pulang duluan, ya, enggak kan? Semua pelayan Tuhan, jadi kita mengapresiasi mereka. Mereka datang duluan, pulangnya terakhir. Itu setiap minggu saya lakukan. Tapi satu saat saya harus tergesa-gesa karena ada satu kegiatan. Saya minta izin, saya harus turun duluan habis ibadah. Dan liftnya hanya 2, dari lantai 4 ke lantai bawah ke tempat parkir. Anak saya masih kecil, umur 2 tahun. Saya ajak dia, mamanya di sebelah kanan, saya sebelah kiri, masuk untel-untelan, bahasa Prancisnya gitu, di lift itu. Ketika masuk, waktu di luar dia tidak nangis. Setelah di dalam hanya berapa detik dia nangis. Tapi umur 2 tahun saja kan dia. Ketika saya tahu dia nangis, sebagai papanya otomatis saya gendong. Posisi dia yang semula di bawah berada di atas.
bahkan saya taruh di pundak melebihi mereka. Bisa bayangkan ilustrasinya. Dan tidak pakai lama anak ini diam. Baru Tuhan sadarkan saya. Ketika kita memikirkan perkara di atas, sebenarnya membawa diri kita bersama Yesus. Saya tanya Bapak Ibu, lift itu ketika anak saya angkat ke pundak saya bertambah besar tidak? Yes, tidak. Liftnya tetap segitu. Kenapa dia nangis? Karena waktu dia di bawah, dia sumpek. Bahasa Jerman, sekarang bahasa Jerman, sumpek. Hanya melihat kaki-kaki luntal-luntalan tadi. Sumpek, sepertinya nggak bisa nafas. Tapi ketika dia berada di atas, lega. Meskipun masalahmu belum selesai, persoalanmu belum beres, meskipun penyakit kita belum sembuh, ketika hari-hari ini kita mengalami kesesakan hidup, tetaplah berada di atas bersama Yesus, mengalami lega duluan, bisa nafas. Ini yang Paulus rindukan bagi setiap orang percaya. Apapun yang kita alami, kok tetap lega, kok tetap merasa nggak sesak lagi akan masalah itu. Jamannya satu, dia berada di atas bersama Yesus. Jadi kalau hari ini ada yang punya masalah berat, tekanan hidup yang berat, anak berontak pada orang tua, istri, suami nggak akur, sudah mau pecah rumah tangga, sudah mau cerai. Mengapa kita tidak ingin berada di hadirat Tuhan di atas? Kalau ketika kita berada di atas bersama Tuhan, kita akan mengalami lega juga, lega, gak sumpah lagi sampai masalah itu selesai. Yang kedua, ketika kita mengalami berada di atas bersama Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan dapat melihat jauh ke depan, melebihi apa yang di depan kita. Kalau saya mengendarai mobil kecil, mobil sedan, saya karena berpikir, kenapa mobil yang besar itu buat-buat nyalek bus-bus dekat. Jawabannya kuncinya satu, karena supirnya itu benar-benar lebih tinggi dari supirnya drivernya yang saya sendiri. Mereka berani nyalek karena mereka lebih tahu yang di depannya. Kalau saya nggak berani, kalau nyalek kita tahu ada mobil atau kendaraan dari depan, tapi mereka lebih dulu tahu mobil mana akan berpapasan dengan mereka, sehingga mereka tahu selanjutnya dan langsung nyalip. Kalau cepat kita, karena pakai mobil yang kecil, yang pendek. Dan berbicara pada saya, ketika kita berada di atas bersama Tuhan, sebenarnya itu membawa kita untuk melihat jauh ke depan. Ada sesuatu pengharapan, ada sesuatu yang Tuhan janjikan. Orang Israel hanya melihat padang gurun di depan mereka. Orang Israel hanya melihat panasnya, walaupun mereka ada tiang awan, tiang api. Panasnya suhu sekitar yang gersang. Bagi saudara yang pernah ke Israel, dari Yerusalem menuju ke Kairo, kita tahu jalannya seperti itu, gersang. Mending ke Kediri, ya. Indah-indah hijau, di sana gersang. Saya kadang berpikir waktu saya ke sana, saya tanya Israel, gini kok jadi tanah perjanjian ya? Kok enggak Kediri aja ya? Lebih indah. Orang Israel yang melihat di depannya padang gurun yang seperti itu. Mereka tidak melihat di balik padang gurun itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Ketika kita berada bersama Tuhan Yesus, apa yang kita alami hari ini, itu adalah proses untuk kita menuju pada perjanjiannya Tuhan. Kelimpahan demi kelimpahan akan kita dapatkan ketika kita tidak memandang masalah di depan kita menjadi satu halangan, itu menjadi satu proses. Jadi jangan gentar untuk kita melihat masalah kita. Lihat di balik itu Tuhan menyediakan sesuatu yang indah. Rencana Tuhan bukan rencana dari kecelakaan.
utangku akeh itu Pak. Dah mbok delok utangku di depan. Kan gitu. Lihat Tuhan Yesus. Makanya fokus kita tidak lain, tidak bukan adalah Yesus Tuhan. Di mana kita mengalami kelegaan ketika masalah itu belum selesai. Dan kita boleh melihat di balik masalah itu Tuhan menjadikan sesuatu yang baik untuk setiap anak-anak yang berharap kepadanya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Yang ketiga, ketika kita berada di atas bersama Tuhan, yang terjadi apa? Semua masalah yang besar di depan kita akan menjadi semakin kecil, bahkan tidak ada artinya. Suatu ketika saya harus berangkat bersama istri, bersama anak-anak ke Tokyo. Saya pesawat dari Denpasar. Iseng-iseng saya foto pesawat-pesawat di landasan. Kemudian mulai berangkat, saya juga foto juga. Pesawat sebesar itu, bahkan landasan sebesar itu, bahkan Pulau Bali sebesar itu, semakin tinggi kita berada. Dari jauh, dari ketinggian, terlihat semakin kecil. Kenapa masalah terlihat besar? Mengapa masalah terlihat gede? Tuhan, masalah itu berat. Jawabannya simpel. Karena kita tidak bersama Yesus di atas. Jalin hubungan kita dengan Tuhan senantiasa. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Terhubung dengan Tuhan senantiasa membawa diri kita di atas. Mengapa Daud berani menghadapi Goliat? Jawabannya sederhana. Karena tanpa orang sadari, dia berada di atas, di pihaknya Tuhan. Kalau kita di pihak Tuhan, siapakah lawan kita? Tidak ada. Boleh orang memfitnah kita, boleh orang menjatuhkan kita. Tapi kalau kita di pihak Tuhan, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Pesawat itu ditinggal di tempat bandara parkir. Kalau kita dekati, gede apa kecil? Gede ya. Gede. Tapi di kejauhan, di ketinggian segini, kecil banget. Mengapa masalah kita jadi tampaknya besar? Karena kita melihatnya dari dekat, dari kacamata kita sendiri. Lihatlah dari kacamata Tuhan, kecil. Sehingga kita belum mengatakan Yesus itu besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesus kita besar, kita berada di pihak yang besar. Saya undang untuk musik kembali, We Are Singers. Saya di setiap kita Bapak Ibu, seperti Paulus perintahkan kepada kita hari ini, berada di atas bersama Yesus. Cepat atau lambat kita akan berkarakter seperti Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang berkenan di hati. Dan kita akan mengalami kelegaan next. Apapun masalah kita alami kelegaan bersama Tuhan. Kita akan melihat jauh ke depan. Setiap masalah kita akan melihat rancangan Tuhan yang indah di sana. Dan ketika kita punya masalah, kita berada di atas bersama Tuhan, kita akan memenang kecil setiap persoalan dan menang Yesus yang besar atasi setiap persoalan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam hadirat Tuhan kita berdiri bersama. Yesus
hari-hari ini kami mengalami kesesakan hidup yang begitu berat. Hari ini kami tahu kami belum berada di atas bersama Tuhan. Amin. Tapi hari ini kami melihat Engkau membawa kami ke atas di hadirat-Mu yang penuh kekudusan, kemuliaan, keadilan. Membawa serasa kami berada di atas bersama Tuhan. Kami boleh mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Amin. Kami akan menang setiap persoalan. Tidak ada artinya lagi kecuali Yesus yang terlebih besar dari segalanya. Terima kasih Bapa. Kekuatan hanya dari Engkau saja. Jamah setiap kami di mana kesesakan hidup saat ini, bawa senantiasa di hadirat-Mu untuk intim bersama Tuhan senantiasa. Dan kami tahu ada hal yang baik, bahkan sangat-sangat baik yang Tuhan janjikan di balik apa yang kami alami saat ini. Terima kasih Bapa. Gereja ini adalah milik Tuhan. Hamba-Mu Tuhan kami, Ibu Talani, beserta para pengerja dan semua terlibat dalam setiap pelayanan. Worship leader, singers, pemain musik, multimedia, tamburi, dan siapa yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Jadikan jemaat yang berkenan di hati Tuhan. Ketika tujuan kami untuk membangun tempat ini, merenovasi tempat ini, kami tahu ada banyak biaya yang besar di hadapan kami. Tapi sudah dengan firman Tuhan kami terima hari ini. Kami tidak melihat itu sebagai masalah yang besar, tapi kami melihat Yesus yang besar, yang sanggup mencukupkan segala sesuatu sampai selesai bangun ini dengan kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah segala hormat pujiannya bagi Engkau saja. Bapa kami senantiasa dalam hadirat Tuhan. Bapa-Mu sudah selesai berbicara, terus menguatkan kami, meteraikan kami. Hormat, pujian, kuasa, kemuliaan bagi Yesus Tuhan, demi nama Tuhan kami
Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berkati kita. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan sore hari ini, amin. Kami bersyukur kepada Bapak Evangelis Dr. Puspito yang sudah memberkati kami dengan firman-Nya. Tuhan tak memberkati dengan luar biasa, memakai dengan luar biasa. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua dan ketiga. Untuk persembahan Natal, yang belum mengambil amplop, yang ingin memberikan persembahan Natal, silakan mengambil amplop di depan. Kita akan memberikan persembahan pembangunan dan amplop persembahan Natal, silakan dimasukkan di dalam kantong yang sama. Jadi kami persilakan untuk yang belum mengambil persembahan Natal, amplop silakan di belakang ada. Dan untuk persembahan KKR dan perayaan Natal Kids dapat dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di sebelah pintu masuk ruang ibadah. Jadi yang ingin mempersembahkan untuk Natal anak-anak, KKR Natal anak-anak, silakan memberikan persembahan di kotak yang dekat pintu belakang. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi kami. Sore hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah boleh menguatkan kami Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau utus di tempat ini. Engkau yang memberkati dia dengan luar biasa, memakai dia bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh keluarganya, istri, anak, semuanya Engkau berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan memberikan persembahan kami, persembahan untuk pembangunan gereja dan juga persembahan Natal. Biarlah Engkau yang memberkati setiap yang memberikan dengan sukacita yang daripadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan dan kita akan dengarkan pemasukan. Senang dapat bersama dengan saudara pada ibadah hari ini. Bersama saya Kaidra, dan ini telah podcast kesempatan gereja kita minggu ini. Harap yang dikasih Tuhan, ibadah raya minggu depan kembali diadakan 2 kali, yaitu pada pukul 6 pagi dan juga 5 sore. Mari kembali hadir dan merasakan hadirat Tuhan. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan setiap Senin pukul 6 pagi, 11 pagi, dan 5 sore. Mari bawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan sejak dini. Doa pembangunan gedung gereja dilaksanakan setiap Senin jam 5.30 pagi dan Jumat jam 12 siang bertempat di gereja. Ibadah restorasi tabernakel Daud diadakan hari Selasa 21 Oktober 2025 pukul 6.30 malam bertempat di main hall gereja. Ibadah wanita bertanduk diadakan setiap hari Kamis jam 5 sore bertempat di main hall gereja. Ibadah pria Betani diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam bertempat di ruang Bethlehem. Halo Yutas, yuk hadir dalam ibadah yuk setiap hari Sabtu jam 5 sore bertempat di main hall gereja. Rekan-rekan dewasa muda, ibadah dewasa muda minggu depan atau minggu ke-14 Oktober diliburkan. Kita akan bertemu kembali di minggu kedua bulan November. See you! Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut merupakan perkembangan pembangunan gereja kita. Gereja kita minggu ini sedang dalam tahap penyelesaian plaster dinding luar ruang ibadah utama, lamir dinding dalam ruang ibadah utama, serta pasang palang punggung atap ruang ibadah utama. Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan, proses pemasangan batu bata untuk seluruh dinding ruang ibadah utama gereja kita telah berlangsung dengan baik dan segera dapat diselesaikan. Maka dengan ini, persembahan untuk kebutuhan batu bata telah ditutup dengan total 441 paket atau senilai Rp66.150.000. Pembangunan gereja kita selanjutnya
memasuki tahap pemasangan program untuk dinding ruang ibadah utama yang membutuhkan 400 paket dengan harga 150.000 per paket. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah disalurkan untuk kebutuhan ini. Melalui persembahan yang telah disalurkan, kini telah terkumpul 68 paket dan masih dibutuhkan 322 paket per jam. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin berbagi berkat dapat memberikan melalui rekening BCA berikut dengan menuliskan pesan persembahan per jam. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berbagi kepada pekerja proyek pembangunan gedung gereja. Bagi jemaat yang ingin turut berbagi makanan atau minuman, dapat menghubungi Bapak Harto atau Bapak Hengki melalui nomor yang tertera di layar. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang telah memberikan persembahan pembangunan gedung gereja melalui KRIS. Bagi jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan pembangunan, dapat menyalurkan melalui kotak persembahan pembangunan, KRIS ataupun transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar dengan menuliskan pesan persembahan pembangunan gedung gereja. Berikut merupakan laporan persembahan pembangunan gedung gereja kita minggu ini dengan sisa saldo sebesar Rp3.177.500. Bapak Ibu Saudara, ibadah Natal Bethany House of Restoration Kediri pada tahun ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 dan berikut merupakan laporan persembahan ibadah Natal kita tahun ini sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025. Rincian persembahan Natal dapat dilihat di papan pengumuman. Halo adik-adik dan Om Papa, ibadah KKR dan perayaan Natal Kids Bethany akan diadakan pada hari Jumat 19 Desember 2025 pukul 5 sore bertempat di main hall gereja. Bagi jemaat yang rindu untuk menyalurkan persembahan untuk kelancaran Natal Kids Bethany, persembahan dapat disalurkan melalui kotak persembahan di sebelah pintu masuk main hall gereja. Telah meninggal dunia pada hari Senin 13 Oktober 2025 pukul 9.55 malam Bapak Heri Kusnadi pada usia 48 tahun. Almarhum telah dikremasi pada hari Kamis 16 Oktober di Krematorium Proto, Kota Kediri. Telah meninggal dunia Ibu Pendeta Dr. Andesmia Rifa, istri dari almarhum Pendeta Ferry Rifa, Ketua Umum Sinode Gereja Bethany Indonesia sampai tahun 2024. Almarhumah meninggal dunia pada hari Sabtu 18 Oktober 2025 pukul 5 pagi pada usia 72 tahun. Setelah ibadah, di luar ruang ibadah tersedia booth yang menjual makanan, jajanan, minuman, dan juga stiker bertuliskan Successful Bethany Families. Jemaat dapat membelinya dan seluruh keuntungan penjualan akan disalurkan untuk kebutuhan pembangunan gereja. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan, pelayanan, konseling maupun pembangunan gereja dapat menghubungi kontak informasi yang tersedia di layar. Demikian proses Bethany House of Restoration minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari sebelumnya. Saya ingin menyambut ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh melambaikan tangan atau berdiri. Di belakang sana ada, silakan sana ada yang baru datang, silakan yang terdekat boleh menyambut. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama. Tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan menolak ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu.
ke kiri, keturunanmu dan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota suci. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Terima kasih Tuhan lawatanmu pada ibadah sore hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan masih punya kesempatan untuk beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya pulang dari tempat ini kami dikuatkan. Kami tidak khawatir. Kami tahu Engkau terus ada di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh belajar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami boleh bertahan karena meskipun tantangan masalah itu boleh Engkau izinkan untuk kami, tapi kami percaya karena Engkau bersama dengan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami tetap bersyukur kalau Engkau telah memelihara kami, mendampingi kami di dalam pembangunan. Berkati Tuhan panitia pembangunan Bapak Kris dan seluruh jajarannya. Beri hikmat, beri kekuatan. Cukupkan apa yang kami perlukan Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan bangunan yang sudah Engkau sediakan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami tetap percayakan kepada Engkau pertumbuhan gereja di tempat ini. Engkau terus berikan kekuatan kepada setiap kami. Engkau berkati, Engkau urapi para hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Boleh bergandeng tangan, boleh menjalin kerukunan. Kasih Kristus ada di dalam kehidupan kami. Dan terutama kami boleh memenangkan banyak jiwa untuk mengisi ruangan-ruangan yang sudah Engkau sediakan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kalau kami meninggalkan rumah, Engkau Allah yang tetap memberkati kami. Biarlah kami pulang dengan membawa kekuatan baru dari Engkau. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati engkau di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, di dalam studimu. Damai sejahtera sukacita surgawi melimpah atasmu. Dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, amin. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yes. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati.
Oh iya. Doakan kita, Pak. Ya, ya. Oke, haleluya. Oh, haleluya. Monggo Pak, doakan Pak. Kalau hari ini kita berikan kesempatan bagi setiap pribadi kita dan setiap kami dalam setiap kami tetap bertanggung jawab terhadap pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan kita melakukan yang diperlukan. Percaya kehidupan dengan Tuhan. Apapun kami alami Tuhan yang mengendalikan Tuhan yang berkuasa memuliakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kumpulkan kami kembali di hari nanti. Penuh sukacita, urapan. Hormat pujian kuasa dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bersatu hati, semangat melayani Tuhan Yesus. Dahsyat. Yes. Betul. Iya, foto, iya. Ada foto. Iya, biasanya gitu. Ayo. Ya, harusnya beli Bernis. lip balm. Oh, tahu. 1 jam. Ayo mana HP? HP yang pelayanan lah. Itu loh diambil. David, penarinya ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sampai ketemu lagi.